Agama Hindu, atau Hinduisme, adalah agama untuk berbagai tradisi agama dan spiritual India, atau Sampradaya, yang disatukan oleh kepatuhan pada konsep Dharma, tatanan kosmik yang dipertahankan oleh para pengikutnya melalui ritual dan kehidupan yang benar, sebagaimana dijelaskan dalam Weda. Kepercayaan ini meliputi berbagai aliran, di antaranya Saiwa, Vaishnava, dan Sakta, serta suatu pandangan luas akan Dharma Sastra tentang moralitas sehari-hari yang berdasar pada karma, dharma, dan norma kemasyarakatan. Hinduisme cenderung seperti himpunan berbagai pandangan filosofis atau intelektual, daripada seperangkat keyakinan yang baku dan seragam, seperti pada agama Abrahamik. Hinduisme diklaim sebagian orang sebagai agama tertua di dunia yang masih bertahan hingga kini, dan umat Hindu menyebut agamanya sendiri sebagai Sanatana Dharma, artinya Dharma abadi atau jalan abadi yang melampaui asal mula manusia. Agama ini menyediakan kewajiban kekal untuk diikuti oleh seluruh umatnya, tanpa memandang strata, kasta, atau sekte, seperti kejujuran, kesucian, dan pengendalian diri. Para ahli dari Barat memandang Hinduisme sebagai peleburan atau sintesis dari berbagai tradisi dan kebudayaan di India, dengan pangkal yang beragam dan tanpa tokoh pendiri. Pangkal-pangkalnya meliputi Brahmanisme atau agama Weda kuno, agama-agama masa peradaban lembah Sungai Indus, dan tradisi lokal yang populer. Sintesis tersebut muncul sekitar tahun 500 sampai 200 sebelum Masehi, dan tumbuh berdampingan dengan agama Buddha hingga abad ke-8. Dari India Utara, sintesis Hindu tersebar ke selatan, hingga sebagian Asia Tenggara. Hal itu didukung oleh sanskritisasi. Sejak abad ke-19, di bawah dominansi kolonialisme Barat serta Indologi, agama Hindu ditegaskan kembali sebagai tempat berhimpunnya aneka tradisi yang koheren dan independen. Pemahaman populer tentang agama Hindu digiatkan oleh gerakan modernisme Hindu, yang menekankan mistisisme dan persatuan tradisi Hindu. Ideologi Hindutva dan politik Hindu muncul pada abad ke-20 sebagai kekuatan politis dan jati diri bangsa India. Praktik keagamaan Hindu meliputi ritus sehari-hari, perayaan suci pada hari-hari tertentu, dan penziarahan. Kaum petapa yang disebut sadhu, memilih untuk melakukan tindakan yang lebih ekstrim daripada umat Hindu pada umumnya, yaitu melepaskan diri dari kesibukan duniawi dan melaksanakan tapa brata selama sisa hidupnya demi mencapai moksa. Susastra Hindu diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, Shruti, apa yang terdengar, dan Smrti, apa yang diingat. Susastra tersebut memuat teologi, filsafat, mitologi, yatnya, prosesi ritual, dan bahkan kaidah arsitektur Hindu. Kitab-kitab utama di antaranya adalah Weda, Upanishad, Mahabharata, Ramayana, Bhagavad Gita,
Purana, Manusmriti, dan agama. Dengan penganut sekitar 1 miliar jiwa, agama Hindu merupakan agama terbesar ketiga di dunia, setelah Kristen dan Islam. Etimologi. Dalam teks berbahasa Arab, Al-Hind adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suku bangsa di suatu daerah yang kini disebut India, sedangkan Hindu atau Hindo digunakan sejak akhir abad ke-18 dan seterusnya oleh orang Inggris untuk menyebut penduduk Hindustan, yaitu bangsa di sebelah barat daya India. Akhirnya, Hindu menjadi istilah padanan bagi orang India yang bukan Muslim, Sikh, Jaina, atau Kristen, sehingga mencakup berbagai penganut dan pelaksana kepercayaan tradisional yang berbeda-beda. Akhiran isme ditambahkan pada kata Hindu sekitar tahun 1830-an, untuk merujuk pada kebudayaan dan agama kasta Brahmana yang berlainan dengan agama lainnya. Dan kemudian istilah tersebut diterima oleh orang India sendiri dalam hal membangun jati diri bangsa untuk menentang kolonialisme, meski istilah Hindu pernah dicantumkan dalam babat berbahasa Sanskerta dan Bengali, sebagai antonim bagi Yawana atau Muslim sekitar awal abad ke-16. Kata Hindu berasal dari kata Sindhu dalam bahasa Sanskerta, yaitu nama sebuah sungai di sebelah barat daya Subenua India. Sebagian besar alirannya terletak di wilayah negara Pakistan, yang dalam bahasa Inggris disebut Indus. Menurut Gavin Flood, pada mulanya istilah Hindu muncul sebagai istilah geografis bangsa Persia untuk menyebut suku bangsa yang tinggal di seberang sungai Sindhu. Para sejarawan pun menyebut peradaban suku tersebut sebagai peradaban lembah Indus. Maka dari itu, awalnya istilah Hindu merupakan istilah geografis, dan tidak mengacu pada suatu agama. Kata Hindu diserap oleh bahasa-bahasa Eropa dari istilah Arab Al-Hind, dan mengacu kepada negeri bagi bangsa yang mendiami daerah sekitar Sungai Sindhu. Istilah Arab tersebut berasal istilah Persia Hindu, yang mengacu kepada seluruh suku di India. Pada abad ke-13, Hindustan muncul sebagai nama alternatif India yang acap disebutkan, yang memiliki arti negeri para Hindu. Istilah agama Hindu kemudian sering digunakan dalam beberapa teks berbahasa Sanskerta, seperti Raja Tarangini dari Kashmir, dan beberapa teks mazhab Gaudiya Vaisnava dari abad ke-16 hingga ke-18 yang berbahasa Bengali, seperti Caitanya Caritamrta dan Caitanya Bhagavata. Istilah itu digunakan untuk membedakan Hindu dengan Yawana atau Meleca. Sejak abad ke-18 dan seterusnya, istilah Hindu digunakan oleh para kolonis dan pedagang dari Eropa, untuk menyebut para penganut agama tradisional India secara umum. Istilah Hinduisme diserap ke dalam bahasa Inggris pada abad ke-19,
untuk menyebut tradisi keagamaan, filsafat, dan kebudayaan asli India. Definisi. Studi tentang India beserta kebudayaan dan agamanya, demikian pula definisi Hinduisme, telah dibentuk oleh minat kolonialisme, serta gagasan orang Barat tentang agama tersebut. Sejak 1990-an, pengaruh-pengaruh beserta dampaknya telah menjadi topik perdebatan di kalangan ahli Hindu, dan turut dicampuri oleh kritik-kritik terhadap India menurut pandangan Barat. Karena istilah tersebut melingkupi berbagai tradisi dan gagasan yang luas, maka sulit untuk memperoleh definisi yang komprehensif. Tanpa keseragaman, Hinduisme didefinisikan sebagai agama, tradisi keagamaan, dan seperangkat kepercayaan religius. Pengaruh kolonial. Gagasan untuk sebuah sebutan umum bagi beberapa aliran kepercayaan dan tradisi di India, sudah mendapat perhatian sejak abad ke-12. Gagasan Hinduisme sebagai tradisi keagamaan dunia yang tunggal dipopulerkan pada abad ke-19 oleh Indolog Eropa, yang mengacu kepada kasta-kasta Brahmana sebagai informasi mereka tentang agama-agama di India. Hal ini mengacu pada suatu kecenderungan untuk menegaskan sastra dan keyakinan terhadap Weda sebagai esensi bagi praktik keagamaan Hindu pada umumnya, serta bagi hubungan doktrin Hindu masa kini dengan berbagai perguruan Vedanta, khususnya Advaita Vedanta. Kolonialisme telah menjadi faktor signifikan dalam pengaruh kasta Brahmana dan Brahmanisasi dalam masyarakat Hindu. Adat kaum Brahmana juga memengaruhi pengertian Hinduisme di mata orang Eropa. Kaum Brahmana melestarikan kitab-kitab Hindu yang kemudian diteliti oleh orang-orang Eropa. Kewenangan kitab-kitab tersebut telah menjadi sasaran penelitian orang Eropa. Penetapan basis-basis tekstual agama Hindu oleh kaum orientalis Eropa didasari oleh kecenderungan untuk mengacu kepada otoritas tertulis daripada otoritas lisan. Kaum Brahmana dan ilmuwan Eropa memiliki persepsi yang sama tentang suatu deklinasi umum dari sebuah agama yang mulanya murni. Pendapat orang Hindu. Menurut Sarvepalli Radhakrishnan, Hinduisme tidak sekadar keyakinan. Ia adalah gabungan antara penalaran dan intuisi yang tak dapat didefinisikan, tapi hanya bisa dirasakan. Bagi orang Hindu, Hinduisme adalah jalan hidup tradisional. Banyak penganutnya yang menyebut Hinduisme sebagai Sanatana Dharma, artinya Dharma yang abadi, atau jalan yang abadi. Istilah ini mengacu kepada kewajiban abadi yang harus dijalankan oleh seluruh umat Hindu, tanpa memandang derajat, kasta, atau sekte aliran, seperti kejujuran, tidak menyakiti makhluk hidup,
menjaga kesucian, berniat baik, pemaaf, bersabar, mengendalikan nafsu, mengendalikan diri sendiri, murah hati, dan bertafakur. Ini berbeda dengan swadharma, artinya dharma seseorang, yaitu kewajiban yang harus dijalankan sesuai aliran yang diikuti dan tingkatan kehidupan. Menurut Kim Not, perihal dharma ini mengacu pada gagasan bahwa sumbernya melampaui sejarah umat manusia, dan kebenarannya disampaikan oleh Tuhan atau Shruti, serta diwariskan dari zaman ke zaman hingga masa kini, dalam suatu kumpulan kitab tertua di dunia, yaitu Weda. Menurut Ensiklopedia Britannica, pada masa kini, istilah Sanatana Dharma pun digunakan oleh para pemuka, reformis, dan nasionalis Hindu untuk menyebut Hinduisme sebagai suatu agama dunia yang bersatu. Maka dari itu, Sanatana Dharma menjadi sinonim bagi kebenaran dan ajaran Hindu yang abadi, yang kemudian dipahami bahwa tidak hanya transenden bagi sejarah dan tak berubah-ubah, tapi juga tak terbagi-bagi dan pada pokoknya bukanlah sektarian. Sebagai tanggapan atas kolonialisme dan orientalisme Barat, para pemuka dan ahli Hindu menginterpretasikan agamanya dalam suatu upaya yang disebut modernisme Hindu oleh orang Barat. Tokoh terkemuka dalam upaya tersebut adalah Swami Vivekananda, Sarvepalli Radhakrishnan, dan Mahatma Gandhi. Menurut Gavin Flood, Vivekananda adalah tokoh penting dalam pengembangan pemahaman diri umat Hindu masa kini, dan telah merumuskan pandangan terhadap Hinduisme bagi orang Barat. Intisari dalam filsafatnya adalah gagasan bahwa percikan dari Tuhan berada dalam setiap makhluk hidup, sehingga seluruh umat manusia dapat mencapai persatuan dengan sifat ilahi bawaan tersebut, dan dengan memandang bahwa sifat ilahi ini juga terkandung pada setiap orang, maka berkembanglah kasih sayang dan harmoni sosial. Menurut Flood, pandangan Vivekananda terhadap Hinduisme adalah yang paling umum diterima oleh kebanyakan umat Hindu golongan menengah berbahasa Inggris pada masa kini. Sarvepalli Radhakrishnan adalah salah satu cendekiawan terpelajar dari India yang bergelut dengan filsafat Barat dan India. Ia mencari keselarasan antara rasionalisme Barat dengan Hinduisme, dan memperkenalkan Hinduisme sebagai pengalaman religius yang pada hakikat rasional dan humanistis. Wawasan Radhakrishnan disebut sangat relevan dan penting dalam membentuk jati diri Hindu kontemporer. Pendapat orang Barat. Monier Williams, profesor sastra Sanskerta dan Indolog terawal, berpendapat bahwa berawal dari Weda, Hinduisme telah merangkul berbagai bentuk kepercayaan, dan menyajikan fase yang cocok bagi berbagai pikiran. Paham tersebut begitu toleran, rendah hati, komprehensif, dan menerima berbagai bentuk tradisi.
Toleransi agama Hindu terhadap aneka ragam aliran kepercayaan dan tradisi yang berbeda-beda membuatnya sulit untuk didefinisikan sebagai suatu agama menurut pemahaman tradisional orang Barat. Dalam sejumlah kajian didapati bahwa agama Hindu dapat dipandang sebagai suatu kategori dengan batas-batas yang kabur, daripada suatu lembaga yang tegar dan terdefinisikan dengan baik. Beberapa aktivitas keagamaan Hindu dapat dipandang sebagai hal yang lazim dalam agama tersebut, sementara yang tak lazim pun masih dapat dimasukkan ke dalam kategori agama Hindu. Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut, Feroluzzi menulis suatu pendekatan teori prototipe untuk mendefinisikan Hinduisme. Menurut Flood, globalisasi kebudayaan Hindu diprakarsai oleh Swami Vivekananda dengan mendirikan misi Ramakrishna, dan diikuti oleh para pemuka Hindu lainnya, yang membawa ajaran yang menjadi kekuatan kultural penting dalam masyarakat Barat, dan sebagai akibatnya menjadi kekuatan kultural penting di India, tempat ajaran itu bermula. Hinduisme global tersebut menarik minat di seluruh dunia, melampaui batas-batas nasional, dan telah menjadikannya suatu agama dunia yang berdampingan dengan kekristenan, Islam, dan Buddhisme, bagi komunitas Hindu seluruh dunia maupun orang-orang Barat yang tertarik dengan kebudayaan dan kepercayaan non-Barat. Agama ini menekankan nilai-nilai spiritual universal seperti keadilan sosial, kedamaian, serta transformasi spiritual umat manusia. Sebagian perkembangannya disebabkan oleh reenkulturasi atau efek pizza, yaitu suatu kondisi ketika unsur-unsur kebudayaan Hindu diperkenalkan ke dunia Barat, lalu mendapatkan popularitas di sana, dan sebagai akibatnya juga mendapatkan popularitas yang lebih besar di India.